Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayudea Meitari, NIM 18011037, dari kelas manajemen reguler Suri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan proyek penelitian saya yang berjudul Melirik Strategi Pemasaran Kerajinan Tenun Sutra Karangbuncing Jeneng Dalem pada masa pandemi COVID-19. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat kajian pustaka, yang kelima kerangka pemikiran, dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu yang pertama latar belakang. Pada era sekarang, adanya kesamaan produk usaha menyebabkan terjadinya persaingan. Pandemi COVID-19 mempengaruhi keadaan industri kerajinan tenun sutra Karangbuncing yang membuat pemilik usaha memikirkan strategi pemasaran yang akan digunakan. Dalam strategi pemasaran terdapat istilah bauran pemasaran atau marketing mix yang dikenal dengan istilah 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Nah, kegiatan pemasaran yang sebelumnya bersifat konvensional kini selama pandemik kurang efektif digunakan. Karena sejak pandemik berlangsung, terdapat penurunan penjualan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 20%, dan di tahun 2021 penurunan hingga 40%. Perancangan strategi pemasaran masih memerlukan penelitian untuk menganalisis strategi pemasaran yang tepat diterapkan oleh pemilik usaha tenun di desa Jeneng Dalem. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran kerajinan tenun sebelum pandemi dan pada masa pandemi. Yang kedua, strategi pemasaran apakah yang paling efektif di masa pandemi? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui strategi pemasaran kerajinan tenun sebelum pandemik dan pada masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pemasaran yang efektif di masa pandemi. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi tenun sutra Karangbuncing. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemilik usaha agar dapat menyusun dan mengembangkan bisnis usahanya, dan diharapkan strategi pemasaran yang digunakan di masa pandemi dapat meningkatkan minat konsumen dan penjualannya. Yang kedua, bagi mahasiswa, yaitu agar nantinya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memperoleh informasi strategi pemasaran yang tepat digunakan pada masa pandemi. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Menurut Kotler dan Armstrong 2012, strategi pemasaran adalah pendekatan produk yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan lebih dulu, yang dimana di dalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran, dan tingkat biaya pemasaran. Nah, pada strategi pemasaran ini terdapat istilah marketing mix atau yang biasa disebut dengan 4P. Yang pertama, produk adalah merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Yang kedua yaitu price. Menurut Pucari Alma 2007, harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Nah, menurut Jiptono 2006, place adalah keputusan distribusi yang menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Dan yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Menurut Alma dalam Syardiansa 2017 merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau mengingatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produk agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Nah, adapun kerangka pemikiran dari usulan proyek penelitian itu yaitu pertama, terjun langsung ke usaha tenun sutra Karangbuncing, selanjutnya melihat strategi pemasaran yang ada, melihat dari segi produk, harga, tempat, dan promosi yang telah dilakukan,
Selanjutnya menganalisis menggunakan analisis SWOT sehingga nantinya diketahui bagaimana kemampuan strategi pemasaran diterapkan pada tenun sutra Karangbuncing. Selanjutnya metode penelitian. Nah, lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Jeneng Dalem. Alasan penulis memilih Desa Jeneng Dalem karena di desa ini terdapat banyak masyarakat yang memiliki potensi dalam menenun dan banyak pengrajin yang dapat menghasilkan kain tenunan. Nah, salah satunya yaitu tenun sutra Karangbuncing ini. Selanjutnya jenis data dan sumber data. Jenis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal atau lisan atau kata, bukan dalam bentuk angka. Selanjutnya sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Baik, selanjutnya yaitu informan penelitian. Baik, selanjutnya yaitu informan penelitian. Menurut Molong 2015, informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian ini adalah yang pertama, pemilik usaha tenun, pengrajin tenun, dan konsumen. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selanjutnya, teknik pemeriksaan data dan keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi, sehingga data yang ditriangulasikan yaitu data hasil dari wawancara. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode alur dengan mereduksi informasi, penampilan data, selanjutnya menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan proses identifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara tertata atau sistematis untuk membuat strategi perusahaan. Adapun analisa yang dilakukan berdasarkan akal sehat atau logika yang dapat memberikan kekuatan maksimal yaitu pertama strength. Melakukan analisa pada kekuatan produk yaitu pada kualitas kain tenun Desa Jeneng Dalem. Yang kedua weaknesses yaitu melakukan analisa atas kelemahan yang terdapat pada usaha tenun baik dari segi produk dan strategi usaha. Yang ketiga yaitu opportunities, melakukan analisa pada peluang pasar sehingga penjual tenun dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang terakhir yaitu threats, menganalisa pemilik usaha tenun melakukan upaya untuk dapat mencegah munculnya serangan pesaing dan bertahan di pasaran. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.